الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده. الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Muslim Allah, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, maka kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kepemimpinan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Karena keduanya menerapkan pola kepemimpinan prophetic atau prophetic leadership, di mana keduanya mampu mempengaruhi umatnya dan menggerakkan umatnya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan yang seperti itulah yang kita butuhkan untuk memimpin bangsa ini agar menjadikan bangsa kita bangsa yang adil dan makmur. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini juga
marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, karena hanya dengan bertakwalah insya Allah kita akan dapat mengalami kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kembali bicara soal kepemimpinan. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh dua manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim alaihissalam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepatutnya lah kita jadikan sebagai rujukan untuk memimpin segala bangsa di dunia ini, siapapun pemimpin yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keduanya, baik Nabiullah Ibrahim alaihissalam maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerapkan dua dimensi yang sangat penting, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah, di mana potret kepemimpinan seperti inilah yang layak dijadikan rujukan oleh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang galau atas kepemimpinan yang dirasakan sedang tidak baik-baik saja. Hal inilah yang melahirkan banyak kritik, banyak ketidakpuasan di sana sini, ditunjukkan dengan adanya demonstrasi, adanya talk show dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemimpin di negeri ini yang diberikan amanah menerapkan pola kepemimpinan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kepemimpinan yang kokoh langgeng tidak mungkin muncul kecuali memperhatikan dua dimensi tadi, yaitu dimensi ilahiyah sekaligus dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah ketika seorang pemimpin mengokohkan hanya dengan menyandarkan diri kepada Allah semata. Sedangkan dimensi insaniyah ketika memegang teguh atas etika yang telah disepakati bersama, sehingga tidak ada penindasan di antara warga dan masyarakatnya. Allah menyematkan kepemimpinan yang sempurna pada Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan kata lain kepemimpinan profetik yang mengantarkan pada masyarakat yang bebas dari kezaliman. Hal ini dinarasikan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdil zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat berupa perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan kepada hari akhir. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini menandakan bahwa seorang pemimpin di dalam bekerja juga penting. Selain berikhtiar dan bertawakal,
tentunya juga mendoakan agar penduduknya mendapatkan kemakmuran atas kepemimpinannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang kedua, seorang pemimpin tidak membangga-banggakan diri atas amalan dan prestasinya. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sosok pemimpin yang bekerja secara maksimal dan jujur, tulus ikhlas dalam setiap yang dikerjakannya. Ketika diperintahkan untuk membangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim bekerja maksimal dengan mengajak putranya Ismail. Setelah bekerja maksimal tanpa berharap pujian dari manusia, maka Nabi Ibrahim pun merendahkan diri, berdoa agar amalannya diterima sebagai kebaikan, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada amalan kami ini, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Ibrahim, keberhasilan yang diraihnya atas upaya dan ikhtiarnya, tetap disandarkan kepada Allah dan memohon agar upayanya itu diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjadikannya keberhasilan dan prestasinya itu sebagai kebanggaan diri pribadi. Kemudian hal yang ketiga adalah pemimpin yang selalu berdoa agar lahirnya generasi terbaik. Dalam kepemimpinan Nabi Ibrahim sangat mengedepankan lahirnya generasi yang akan melanjutkan kepemimpinannya. Dalam kata lain, Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin yang visioner. Beliau senantiasa berdoa lahirnya utusan yang akan meneruskan kepemimpinannya untuk masa yang jauh. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia terbaik yang lahir karena doa yang dipanjatkan oleh bapaknya Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim ini di dalam Al-Quran. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah.